Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufranullah Yusuf dengan nomor induk mahasiswa B04222307 dari program studi S1 Gizi kelas C. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kimia, dengan ini saya sebut namanya, Ibu Anissa Dwi Rizky Abdullah MSI APT, yang telah memberikan tugas membuat video pada mata kuliah kimia. Yang pertama yaitu teori dari atom Dalton. Atom merupakan bola pejal yang tidak dapat bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Isi yaitu, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Adapun kekurangan pada teori atom ini dari Dalton yaitu tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Yang kedua, teori dari Thomson. Menurut Thomson, model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau disebut elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar katoda. Adapun kekurangan dan kelebihan pada teori Thomson yaitu, pertama, kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan efek penghamburan cahaya pada lempeng tipis emas. Kelebihannya yaitu, yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel lebih kecil daripada atom, dan kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Teori atom yang ketiga yaitu teori Rutherford. Menurut Rutherford, dalam teori atom ini setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Kelebihan dan kekurangan teori Rutherford yaitu, kelebihan yang pertama, mudah dipahami untuk yang awam dalam menjelaskan struktur atom yang rumit. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi atom. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggambarkan gerak elektron yang berada di kawasan sekitar inti atom. Adapun kekurangan pada teori Rutherford yaitu, yang pertama, tidak menjelaskan bahwa atom bersifat stabil, dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis. Teori yang keempat adalah teori Bohr. Kelebihan dari teori Bohr yaitu, keberhasilan teori Bohr terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Yang kedua, salah satu penemuan adalah kumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Kekurangan pada teori ini yaitu, yang pertama, melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan telah diketahui. Yang kedua, model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Yang ketiga, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Yang keempat, tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra. Dan yang terakhir, model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Teori yang kelima yaitu teori mekanika kuantum. Dalam teori mekanika kuantum ada tiga para ahli yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama, Louis Victor de Broglie mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang yang membuat berlakunya hukum gelombang sebagai berikut hukum gelombang tersebut. Yang kedua, dari teori ahli Werner Heisenberg. Ahli yang kedua yaitu Werner Heisenberg mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan yang dikenal dengan asas ketidakpastian.
Hal tersebut yang membuat elektron yang mengelilingi inti jaraknya dari inti cuma dapat ditentukan melalui berbagai kemungkinan saja. Yang terakhir itu teori dari Erwin Schrödinger. Ahli yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron yang dianggap sebagai gelombang materi itu gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Erwin Schrödinger juga mengatakan mengenai kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, dan yang pasti ditentukan probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruangan yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan elektron. Selanjutnya, partikel penyusun atom. Penyusun pertama yaitu elektron. Partikel pertama adalah elektron yang diketahui sebagai subpartikel dari sebuah atom dan memiliki muatan listrik negatif. Partikel ini kemudian diketahui juga sebagai subpartikel yang paling ringan jika dibandingkan dengan subpartikel lainnya. Bahkan saking ringannya elektron, maka massa ditentukan oleh massa partikel lain. Penyusun yang kedua yaitu proton. Partikel berikutnya yang menyusun atom adalah proton, dan proton sendiri merupakan partikel dengan muatan positif. Massa yang dimiliki partikel proton ini adalah sama dengan massa pada hidrogen. Letak atau kedudukan proton ada di dalam inti atom dan berada di lapisan terjauh. Oleh sebab itu, partikel ini tidak mudah terpengaruh oleh partikel lain di dalam atom. Proton dengan karakter ini kemudian menjadi satu-satunya partikel dari atom yang stabil. Dan penyusun partikel atom yang terakhir adalah neutron. Partikel berikutnya adalah neutron dan diketahui merupakan subpartikel yang tidak memiliki muatan. Sehingga neutron ini sifatnya netral, tidak seperti elektron maupun proton. Tidak semua atom memiliki neutron. Contohnya adalah atom pada hidrogen, sehingga partikel yang menyusun atom di dalamnya tidak mengandung neutron. Jadi, sudah bisa diketahui semua teori atom yang berkembang dari masa ke masa melalui penjelasan di atas. Pemahaman ini tidak hanya untuk ilmu saja, namun juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya dijadikan dasar dalam pembuatan suatu produk yang memakai bahan kimia tertentu, misalnya sabun, sampo, pipa PVC, karet, dan lain-lain.